Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, juga keluarganya, para sahabatnya, umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada sore hari ini yaitu menerangkan tentang tuntunan sholat sunat gerhana bulan. Terjadinya gerhana bulan itu pasti terjadi pada malam hari. Nah, kalau siang namanya gerhana matahari. Di dalam bahasa Arab, kalau sholat gerhana matahari itu disebut dengan kusufis syamsi, ya. Kusufis syamsi pakai kaf. Nah, kalau gerhana rembulan itu disebutnya dengan khusufil qamari, pakai kho. Jadi dalam niatnya pun berbeda. Kalau dalam niat sholat gerhana matahari, yaitu bila dilafadzkan dengan lisan, yaitu usolli sunnatan li kusufis syamsi rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau gerhana rembulan, usolli sunnatan li khusufil qamari rok'ataini lillahi ta'ala. Pada dasarnya melaksanakan sholat sunat gerhana baik gerhana bulan maupun gerhana matahari itu hanya 2 rakaat saja, ya, hanya 2 rakaat saja. Sama dengan sholat sunat yang lainnya, 2 rakaat prakteknya pun sama, cuma ada perbedaan, yaitu jika dalam sholat gerhana maka rukuknya, ya, dalam setiap 1 rakaat rukuknya 2 kali, i'tidalnya 2 kali, membaca Fatihahnya 2 kali. Kalau misalnya ditambah dengan bacaan surat-surat, membaca surat-suratnya juga 2 kali dalam setiap 1 rakaat. Jadi setelahnya niat takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, baca istiftah atau iftitah, kabira walhamdulillah katsira, atau Allahumma ba'id baini sampai dengan selesai. Setelah itu kemudian membaca surat Fatihah. Setelah Fatihah kemudian untuk rakaat pertama baca suratnya yang agak panjang gitu. Ya, panjang itu relatif, ya, panjang menurut kemampuannya yang dihafal. Setelah membaca surat yang panjang kemudian dia ruku. Setelah ruku, bangkit dari ruku, namanya i'tidal, ya, dengan baca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, atau yang panjang rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu baca Fatihah lagi. Ini masih di rakaat pertama. Baca Fatihah lagi, kemudian baca lagi surat. Setelah itu ruku lagi, i'tidal lagi, baru sujud. Nah, nanti setelah sujud 2 kali, kemudian dia bangkit lagi untuk melakukan rakaat sholat gerhana yang kedua. Maksudnya rakaat yang kedua sama seperti yang tadi, baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, baca Fatihah lagi, baca surat lagi, ruku, i'tidal. Cuma bedanya kalau pada rakaat yang pertama baca suratnya agak panjang, rukunya juga agak panjang. Nah, pada rakaat yang kedua setelahnya baca Fatihah, baca suratnya yang pendek-pendek saja, kemudian rukunya juga dipendekkan waktunya. Kemudian apa yang dibaca dalam surat-suratannya bebas, ya, tidak harus ditentukan dengan surat ini dan itu, tidak. Yang penting mana yang menurut Anda bacaan yang pertama itu agak panjang daripada bacaan rakaat yang kedua dalam membaca surat. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kemudian ada sebuah hadis, yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syamsa wal qamara
ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitum zalika fad'ullaha wa kabbaru wa shallu wa tasaddaqu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1044. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana baik matahari maupun rembulan ini terjadi karena memang fenomena alam ya. Jadi bukan terjadi karena kematiannya seorang atau karena lahirnya seorang. Maka jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertakbirlah, membaca istighfar dan bersedekahlah. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan kepercayaan orang-orang lama, ya mitos bahwasanya bulan ini dimakan buto ijo katanya gitu ya sebagiannya. Nah, ini mitos, ini jangan dipercaya. Sebenarnya terjadinya gerhana bulan itu karena cahayanya matahari yang seharusnya langsung tembus ke bulan itu terhalang oleh bumi. Makanya agak gelap gitu rembulannya. Itu terjadinya gerhana bulan. Dan itu tidak boleh dikait-kaitkan dengan apa-apa. Ya itu memang kenyataannya seperti itu, secara ilmu alamnya seperti itu. Jadi bukan karena matinya seorang atau karena akan ada apa terjadi setelah apa, itu tidak. Kenapa Rasulullah SAW bersabda demikian? Karena dulu ya, ketika putra beliau yang bernama Ibrahim, jadi ada salah satu putra beliau ya, putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim dari seorang ibu yang bernama Maryah Al-Qibtiyah ya. Jadi di antara istri Rasulullah itu ada yang namanya Maryah Al-Qibtiyah, nah punya putra atau melahirkan seorang putra namanya Ibrahim dari Rasulullah SAW. Nah saat itu, waktu kejadian saat itu, ketika Sayyid Ibrahim meninggal atau wafat, kemudian terjadi gerhana, sehingga orang-orang menjadi bahan perbincangan. Oh, rembulannya gelap separuh atau terjadi gelap, ini karena adanya orang yang meninggal, yaitu putranya Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah tidak demikian ya. Jadi inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Jadi karena itu memang tanda-tanda kekuasaan Allah terjadinya seperti itu. Jadi ini gerhana ini bukan karena kelahiran seorang atau wafatnya seorang, walaupun itu adalah putra Rasulullah SAW. Nah kemudian disunahkan membaca istighfar ya, perbanyak membaca istighfar dari kapan? Yaitu dari mulai terjadinya gerhana, membaca istighfar itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, perbanyak. Nah kemudian ketika mau melaksanakan sholat gerhana, sebelumnya juga membaca istighfar dulu ya 3 kali lah ya. Jangan terlalu banyak karena takut gerhananya keburu selesai gitu. Setelah itu sholat 2 rakaat seperti yang tadi saya sampaikan caranya. Nah kemudian setelah selesai sholat gerhana, kemudian membaca istighfar lagi, kemudian berdoa. Berdoanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk dirinya maupun untuk orang banyak. Dan sholat gerhana ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, boleh juga berjamaah. Kalau dilakukan sendiri-sendiri maka hanya sholat saja yang dilakukannya. Tapi jika dilakukannya secara berjamaah, maka ini disunahkan ya, tidak wajib ya, disunahkan, artinya bagus bila dilaksanakan khutbah gerhana. Nah di dalam khutbah gerhana, kalau dalam khutbah Idul Fitri atau Idul Adha, sebelum khatib membacakan hamdalah dalam berkhutbah itu biasanya membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali di khutbah pertama, 7 kali di khutbah kedua. Nah kalau di gerhana, sholat di khutbah gerhana itu diganti dengan istighfar 9 kali. Kemudian pada khutbah pertama 9 kali, khutbah yang kedua 7 kali. Itu perbedaannya hanya di situ saja. Masalah khutbahnya
perbedaan antara Idul Fitri dengan sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Nah, kemudian menurut kabar bahwasanya nanti malam akan terjadi gerhana rembulan, Mas Kakak ya. Ya. Yaitu pada hari Rabu Pahing tanggal 26 Mei, yaitu hari ini, berlangsung pukul diantaranya yaitu mulainya gerhana yaitu mulainya gerhana itu 18.11 ya. Iya. 18.11 kemudian melaksanakan sholatnya berarti pada sholat maghrib. Jadi sholat maghrib dulu kemudian melaksanakan sholat gerhana. Nanti berakhir pada sekitar jam 8 gerhananya berakhir. Jadi artinya begini, maksud saya gini. Jadi melakukan sholat gerhananya kapan tuh buat nanti malam? Itu bisa dilakukan setelah maghrib sampai dengan selesainya gerhana total. Nah seperti itu. Jadi santai-santai saja, tidak usah terburu-buru. Yang penting itu adalah perbanyak istighfar. Bagaimana kalau misalnya membaca takbiran gitu? Nah, kalau saya belum pernah melaksanakan sholat gerhana memperbanyak baca takbiran gitu ya, seperti Idul Fitri, Idul Adha tidak. Tapi dulu saya diajarkannya yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar. Nah, bisa istighfar secara astagfirullahaladzim, 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 atau bisa juga astagfirullah robbar baroja, astagfirullah minal khotoya. Nah, demikian Mas Kakak untuk tuntunan sholat gerhana pada sore hari ini. Kalau misalnya nanti ada jamaah yang bertanya atau mungkin bertanya tentang bab yang lain dalam kajian masalah agama, insya Allah kita bahas bersama-sama. Terima kasih. Baik. Oke. Baik, kerabat Bas Radio di Bara Peranda untuk sore kali ini. Silakan untuk Anda semuanya, Anda bisa bergabung bersama dengan kami di program Jamuah Sore, Jamuan Islamiyah Sore. Di sore kali ini tentang tema kita panduan, yaitu sholat sunnah gerhana bersama dengan Bapak Ustadz Asep Zainal Mutakin untuk sore kali ini. Karena kenapa? Karena kebetulan nanti malam itu insya Allah akan terjadi gerhana bulan begitu. Jadi kita semuanya memang insya Allah ini memang disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Pak Ustadz, kalau seumpamanya ada yang tidak sholat gerhana begitu, sebenarnya tidak apa-apa Pak Ustadz ya? Atau memang ini kalau disunah melaksanakannya memang akan memberikan nilai plus tersendiri begitu Pak Ustadz? Ya, jadi di dalam hukum taklif itu ada 5 hukum ya. Apapun amaliyah perbuatan yang niatnya ibadah dan juga selain amaliyah itu dalam hukum taklif ada 5. Kalau tidak wajib haram, kalau tidak haram sunnah, kalau tidak sunnah makruh, kalau tidak makruh mubah atau jaiz atau boleh. Nah, sholat gerhana ini adalah hukumnya sunnah. Nah, sunat itu yaitu ma yusabu ala fa'ilih wala yu'aqabu ala tarikih. Perbuatan ibadah yang apabila orang mau melakukan ibadah tersebut maka ini bernilai pahala. Dan manakala orang itu tidak melakukannya, bisa malas, tidak melakukannya itu bisa karena ketinggalan, bisa karena tidak tahu dan sebagainya, maka wala yu'aqabu ala tarikih, tidak akan berdosa, tidak akan mendapatkan siksa bagi orang yang meninggalkan sunnah. Jadi sholat gerhana baik bulan maupun matahari ini termasuknya adalah ibadah sunnah. Tapi sunnahnya sunat apa? Sunat muakkad. Ya, kalau sunat muakkad itu berarti anjuran yang sangat ditekankan. Seperti tahajud, duha, istikharah, tasbih, hajat, gerhana, id. Ya, itu adalah sunat-sunat yang ditekankan. Kemudian sunat-sunat rawatib, muakkad. Nah, ada lagi sunnah yang tidak ditekankan, tidak termasuk muakkad. Ya. Seperti mana? Seperti rawatib ghair muakkad. Mana contohnya? Sholat sunnah qobliyah maghrib. Nah, jadi kalau jenengan masuk ke sebuah masjid setelah mendengarkan azan, itu nanti ada dua manusia ya. Ada 2 manusia yang sebagian melaksanakan qobliyah maghrib 2 rakaat, sebagian tidak. Itu artinya apa? Artinya itu ghair muakkad.
Karena kata Rasulullah SAW, in syi'ta fa'alta wa illam tasya lam taf'al. Itu contoh daripada sholat sunat yang tidak dimuakkadkan, tapi tetap dapat pahala bila dikerjakan. Nah, kalau masalah yang sholat sunat gerhana rembulan atau matahari, ini muakkad, sangat dianjurkan sekali, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah gitu. Oke, baik. Pak Ustadz, kan jika pada tempo dulu, pada masa sahabat Rasulullah SAW itu kan ilmu daripada astronomi memang masih belum semodern seperti saat ini. Kita bisa mengetahuinya dari beberapa waktu sebelumnya terjadi gerhana. Sama Mas, zaman dulu lebih canggih saya kira. Sudah tahu ya Pak? Bukan lebih canggih, ilmunya tuh lebih asli gitu. Ya, saya tidak mengatakan sekarang tidak asli. Sekarang bahkan canggih itu artinya lebih modern ya. Betul. Tapi tetap hasilnya sama. Jadi orang-orang dahulu menggunakan jangankan sebelum Islam datang ya. Jangankan Islam sudah datang, sebelum Islam datang saja yang namanya ilmu alam itu sudah ada. Cuma kan caranya mereka itu, saya kurang paham dengan menggunakan alat apa. Mungkin kalau misalnya teropong samalah namanya teropong, tapi mungkin bentuknya beda, kemampuannya beda, jarak jauh dekatnya itu juga saya belum paham juga. Intinya kalau masalah ngomongin masalah kemampuan, baik sekarang sistem zaman modern maupun zaman dulu saya kira sama-sama mampu. Cuma kalau sekarang mungkin lebih dimanjakan dengan alat, kalau dulu mungkin dengan benar kerja kerasnya. Ya sekarang contohnya aja gini. Sekarang orang bisa membuat masjid yang megah-megah bagus gitu kan. Dengan peralatan yang sangat canggih, ada kren, ada alat berat semuanya. Nah, tapi kita juga jangan melupakan bahwa Indonesia ini punya bangunan yang sangat luar biasa, yang kalau dipikir secara akliyah, secara nalar kayaknya nggak nyampe juga. Contohnya apa? Candi Borobudur. Segitu besarnya, lebarnya, tingginya, dengan berbagai macam reliefnya dan banyak keunikannya. Coba, belum tentu juga kalau misalnya orang sekarang bikin seperti itu mampu. Nah itulah, jadi artinya sama saja, ilmu dulu dengan ilmu sekarang itu sama saja, cuma perbedaannya dalam bentuk dan keadaannya saja ya. Oke. Jadi kalau semuanya informasi tidak tersebar secara luas, tiba-tiba kita melaksanakan sholat gerhana karena kita melihatnya secara mendadak begitu, tidak apa-apa Pak Ustadz ya? Tidak apa-apa. Ini kan bulan kan nampak gitu ya. Jadi kalau begitu maghrib itu dia udah muncul. Kalau misalnya dia tadinya terang benderang, apalagi malam ini ya, tiba-tiba tertutup, oh itu gerhana. Jadi sholatlah di situ. Jadi nggak perlu, kalau bagi orang yang ini gitu, orang yang benar-benar mau melaksanakan gitu. Nggak perlu lagi dia cari teropong atau nanya-nanya lagi, nanti ketinggalan nanti. Tapi kalau udah, oh bulan itu biasanya dia terang, kok sekarang kok tertutup gitu, mendadak ada separuh hitam, tambah hitam, oh berarti ini gerhana bulan. Sholat saja kalau bagi orang yang mengerti. Oke, baik. Anda masih bergabung bersama dengan kami di program Jamaah Sore, Jamuan Islamiyah Sore. Kerabat, Anda bisa bertanya langsung kepada Bapak Ustadz Ashaib Zainal Mutakin sore kali ini. Tema kita adalah yaitu tentang panduan pelaksanaan sholat gerhana bulan, di mana sebagaimana diinformasikan oleh teman-teman tim astronomi bahwasanya nanti malam akan terjadi gerhana bulan begitu. Anda bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah gerhana baik itu secara sendiri-sendiri atau bahkan mungkin secara berjamaah. Jadi untuk nanti malam itu durasinya itu yaitu 3 jam lebih 7 menit itu waktunya gerhana, kemudian 14 menit itu durasi gerhana total. Jadi gerhana totalnya cuma 14 menit. 14 menit ya Pak Ustadz ya, dan itu selesai sebelum pukul 9 malam. Insyaallah. Kurang 10 menit kalau 10 menit. Iya, betul. Oke, Anda masih bergabung bersama dengan kami di program Jamaah Sore, Jamuan Islamiyah Sore. Kami akan kembali setelah jeda komersial berikut ini kerabat. Saat ini Anda masih mendengarkan Jamaah Sore, Jamuan Islamiyah Sore. Jamuan Islamiyah Sore Dipersembahkan oleh Bas Radio, bintangnya FM Lampung. Herbal luar biasa, bukan herbal biasa. Prince Gold, ini baru herbal. Assalamualaikum Bu Misni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sekarang kayaknya sudah nampak sehat ya Bu ya. Alhamdulillah berkat Priskul ini Mas. Iya Bu. Kemarin tuh waktu Ibu sakit tuh penyakitnya apa saja Bu? Sakitnya ya asam urat, mah lambung itu ya Mas. Terus satunya itu apa namanya itu kista ya. Terus diabetes. Nah itu alhamdulillah yang
diabetes tuh alhamdulillah sekarang sudah ngerasain enak. Terus apalagi apa itu mah lambung ya, udah berobat kemana-mana, aku itu enggak ada yang cocok. Alhamdulillah ini semenjak aku minum Priskul, alhamdulillah sudah enak, makannya enak, apa aja tak makan. Kemarin kan diminumin dikit, rasanya enggak enak. Miring, tidur nggak enak, rumah nggak enak, pokoknya nggak enak. Sekarang alhamdulillah Ibu Misni ini sudah ada perubahan jauh lah pokoknya, hampir 100% lah. Setelah sehat ini sekarang sudah mulai dagang lagi ya Bu ya? Udah dagang. Padahal kan waktu sakit nggak dagang sama sekali, berhenti total. Iya memang benar, saya sama Bapak udah nggak dagang karena kondisi saya kan gimana ya, nggak enak untuk apa-apa, untuk kerja apa nggak enak. Sekarang alhamdulillah sudah untuk kerja ya, untuk itu apa masak, untuk apa segala-galanya pokoknya udah merasa enak. Alhamdulillah semua ini ya aku terima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa, keduanya kepada Priskul. Bu Misni ini jadi sekarang walaupun sudah sehat, sudah sembuh, masih minum Priskul ya Bu ya? Masih. Ini kebetulan kemarin tuh habis, makanya aku hari ini kesini ini untuk persediaan aja Mas. Herbal luar biasa, bukan herbal biasa. Prince Gold, ini baru herbal. Ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya? Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu. Itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin? Iya betul, kan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air. Wah, terima kasih ya. Beli dong, jangan dibawa. Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu. Gatal-gatal kutu air, panu kadas dan kurang. Oleskan saja obat yang bermutu, Neo Ultrasilin. Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter. Di radio aku tahu teman sejatiku 39 bahan alam, buah sayur rempah untukku. Teman sejati nggak pernah bohong, Soman sejatinya teman. Teman-teman udah tahu kan, Soman, Eman. Kalau sampai nggak tahu, Udah tau lah, Man. Khasiatnya. Teman sejati kan nggak pernah bohong. itu pasti, Man. 39 bahan alam ada di setiap tetes, Man. Buah, sayur, rempah. Daya tahan tubuh itu kan penting, Man. Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, Man. Soman sejatinya teman. Jamu tetes. Soman sejatinya teman. Berikhtiar atau berusaha adalah sebuah cara bagi kita untuk mengobati berbagai macam penyakit yang diderita. Seperti contohnya, salah satu pengguna X Natural Pro berikut ini yang merasakan kesembuhan luar biasa setelah menggunakan X Natural Pro. Saat ini menggunakan obat tetes natural niku. Nggih waune ningalke ngoten niku radi tebih sekedhik kan atau blabur ngoten. Nggih. Niki nganu ireng-ireng niki putih to Mas. Nggih. Pun ajeng separo ngeten terus mrikine medal toya mawon kadang terus pengine ngeten mawon ujek-ujek terus toya terus. Nek saniki pun mboten metu anu nggih. Mboten. Toya niku mboten. Moto. Mboten. Oh berarti pun probiotik berarti pun kerja niku probiotik. Nggih. Oh nggih. Matur nuwun nggih Bu nggih. X Natural Pro dengan kandungan herbal ekstrak bunga kitolon dan daun sirih disempurnakan dengan Water Pro adalah produk herbal khusus tetes mata pertama herbal alami yang sudah dipercaya sejak ribuan tahun, disempurnakan dalam bentuk ekstrak dan
berfungsi untuk pengobatan berbagai gangguan mata Anda, seperti katarak, glaukoma, mata minus, mata plus, mata rabun jauh atau dekat, mata rabun akibat usia tua, mata silinder, mata berselaput, lendir putih, mata merah, nyeri, panas, gatal, atau bengkak, dan lain-lain. Gunakan 2 tetes X Natural Pro pada setiap bagian mata 3 kali sehari dan lakukan setiap hari hingga Anda merasakan kesembuhan dan perubahan membaik pada mata Anda. X Natural Pro bisa Anda dapatkan di Bas Radio Jalan Ranggalawe, Kompleks Tugu Kuning, Unit 2, Tulang Bawang. 103.3 Baik, kerabat Bas Radio di Manapun Anda, sore kali ini kita masih bersama di program Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore. Masih bersama dengan narasumber kita ada Bapak Ustadz Asep Zainal Mutakfin sore kali ini, di mana tema kita adalah seputar daripada sholat sunnah gerhana begitu. Nah, silakan untuk Anda semuanya yang bergabung bersama dengan kami di program Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore. Pak Ustadz, apabila seumpamanya begitu Pak Ustadz terjadi gerhana bulan begitu kan ya, itu kan pada waktu pertengahan malam Pak Ustadz, ketika orang masih ngantuk-ngantuknya dan masyarakat ada yang tidak sempat untuk sholat gerhana begitu, bagaimana Pak Ustadz? Ya, artinya bolehkah kita membangunkan mereka? Boleh saja, boleh saja, karena membangunkan untuk syiar Islam ini, jika memang itu waktunya, boleh-boleh saja. Kan itu pun tidak setiap malam ya. Ya, sebagaimana kita membangunkan orang yang mau beribadah puasa, yaitu dengan membangunkan sahur. Itu orang yang membangunkan lewat pengeras suara di masjid-masjid itu kan biasanya kalau sahur itu jam 2:30 mereka udah ini kan. Iya. Sahur. Artinya apakah mereka terganggu? Tentu bagi orang yang akan melaksanakan ibadah tidak merasa terganggu. Kecuali orang yang tidak akan melaksanakan puasa mungkin terganggu. Tapi menurut saya terganggu dan tidak itu tergantung kepada kondisi keimanannya dia saat itu. Dan saya yakin kalaupun orang yang merasa terganggu kemudian dia demo ke masjid, kamu nggak tahu saya lagi tidur apa? Padahal itu membangunkan orang sahur. Saya yakin dia nggak akan berani datang ke masjid protes dengan seperti itu, karena lebih banyak orang yang melakukannya daripada yang tidak. Nah, kemudian sekarang seandainya ini gerhana terjadi pada jam 2 malam ya nggak apa-apa, siarkan saja lewat pengeras, tapi ya jangan bertubi-tubi gitu, sekedar kita mengingatkan saja. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, berhubung malam ini ternyata ada gerhana bulan, mengingatkan saja dan mengajak, mari kita untuk bagi yang sudah bangun, mari kita untuk bersama-sama menuju ke masjid melaksanakan sholat sunat berjamaah. Kalau misalnya ternyata belum ada respon juga kan, ditunggu 10 menit tidak respon, sekali lagi. Nggak apa-apa saya kira, nggak akan menjadi sebuah masalah besar tuh, nggak akan. Paling-paling orang kalau minta bangun, oh ada gerhana toh, aku mau tidur lagi, paling dia cuma gitu aja. Atau bahkan mungkin mau lihat dulu nih. Mau lihat dulu kan. Jadi sebenarnya untuk gerhana ini, Mas Kakak ini guyon aja ya. Jadi kita nggak boleh melihat langsung bulan gitu. Iya. Tapi kalau melihat dari bumi boleh. Iya. Kalau melihat langsung ke bulan nggak boleh, karena jauh. Karena jauh. Kita lihatnya dari bumi. Baik Pak Ustadz, sebagai penutup sore kali ini tentang tema kita yaitu tentang tuntunan sholat sunnah gerhana. Nilai positif yang bisa kita ambil daripada pelaksanaan ini bagaimana Pak Ustadz? Jadi apa saja yang terjadi di dunia ini, baik itu fenomena alam ataupun kejadian yang mendadak ataupun yang sudah terencana sebelumnya atau yang sudah ada dalam hitungan hisabnya, itu semuanya adalah min ayatillahi, sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berupa musibah, baik yang berupa yang menyenangkan, baik yang berupa yang keheran-heranan. Tinggal kita menyikapinya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi mendengar berita tentang musibah, bencana, ya kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika terjadi gerhana bulan, ya kita banyak saja istighfar situ. Ya. Kemudian ketika terjadi apalagi berita yang menyenangkan, ya kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dan dari mulut saja kita sudah mendapatkan pahala.
apalagi mau melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Toh dalam hal ini sekali lagi tidak ada paksaan bagi kaum muslimin untuk melakukannya, karena hanya orang-orang yang merasa ini adalah panggilan dari Allah maka dia akan melaksanakan. Jadi sesungguhnya baik sholat apapun, wa innaha lakabiratun illa alal khasyain. Sesungguhnya pekerjaan sholat ini baik sholat sunat maupun sholat fardu ini adalah pekerjaan yang akan terasa berat rasanya illa alal khasyain, kecuali bagi orang-orang yang memang hatinya tertarik merasa bahwa ini adalah panggilan Allah baik wajib maupun sunnah, kemudian dia merasa bahwa itu adalah ringan-ringan saja. Mudah-mudahan kita semuanya makin hari makin lama usia kita makin nambah tua ini, mudah-mudahan selalu diberikan rasa ringan di dalam melaksanakan setiap panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Bas Radio dimanapun Anda, untuk sore kali ini demikian kerabat kajian Islami Tausiah Islamiyah bersama dengan program acara Jamaah Sore Jamuan Islamiyah Sore untuk kali ini. Terima kasih kebersamaan Anda kerabat. Selamat menantikan waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Tulang Baru sekitarnya, dan Anda masih bisa yaitu menyimak dan juga mendengar nasyid-nasyid Islam yang kami hadirkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103.3 Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi